hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin ikhwatu iman jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini kita masih mengkaji surat Al-Fatihah ayat yang ke-6, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ikhwatu iman arsyadakumullah, terkait dengan surat Al-Fatihah ini, kalau kita hubungkan dengan ilmu qiraah ya. Ilmu qiraah itu ilmu tentang bacaan Al-Qur'an. Dan nanti berbeda dengan ilmu langgam gitu ya. Jadi ilmu qiraah itu berbeda dengan ilmu langgam. Nanti barangkali kita kalau bicara qiraah itu pernah mendengar ada istilahnya qiraah sab'ah, 7 macam bacaan. Asalnya itu qiraah itu arba'ata asyar ya, 14 macam bacaan. Kemudian disaring menjadi qiraah asyrah, 10 macam bacaan. Kemudian disaring lagi menjadi 7 macam bacaan, qiraah sab'ah itu. Tapi yang dimaksud dengan qiraah sab'ah bukan langgam, bukan kayak langgam bayati gitu ya, muriki, bukan begitu. Qiraah sab'ah itu 7 macam bacaan, nanti berkaitan satu dengan hukum gitu kan. Yang kedua berkaitan dengan huruf, yang ketiga berkaitan dengan harokat itu. Berkaitan dengan hukum, huruf, harokat. Umpamanya begini nih dalam surat Al-Fatihah. Untuk kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, nah itu para ulama qiraah atau imam qiraah itu nggak ada perbedaan pendapat Pak. Membaca alhamdulillahi rabbil alamin itu sepakat itu. Bacaannya seperti itu. Untuk kalimat atau ayat ar-rahmanir rahim itu pun sepakat. Tidak ada perbedaan qiraah. Tapi untuk ayat maliki yaumiddin, di sini ada perbedaan. Dan perbedaan ini ada sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perbedaan sembarang perbedaan. Makanya karena ada sumbernya dari Rasulullah diperbolehkan. Umpamanya nih, ada ulama yang membaca mimnya itu dipanjangkan, maliki yaumiddin. Itu umumnya di negara kita Indonesia itu mimnya dipanjangkan, itu artinya pemilik Pak. Allah itu sang maha pemilik. Tapi ada juga nanti imam qiraah yang membacanya itu mimnya dipendekkan, maliki yaumiddin.
dipendekkan mimnya itu artinya raja. Allah itu sang maha raja. Nah silahkan saja mau membaca mimnya dipanjangkan atau dipendekkan, secara hukum silahkan saja. Cuman nanti jadi begini, ada kebenaran konsep, ada kebenaran realitas. Secara konsep mau mimnya dipanjangkan, mau mimnya dipendekkan, sah-sah saja. Tetapi nanti kita harus mempertimbangkan juga realitas. Di masyarakat itu umumnya membaca mimnya itu dipanjangkan atau dipendekkan gitu. Ayeuna lamun di masyarakat GBI umumnya mimnya itu dipanjangkan, maka bagusnya ikuti saja keumuman masyarakat GBI gitu. Bagusnya begitu. Bisi kita cek makmum teh imamna teu bisa maca Quran gitu. Naon sababna eta mimna cenah dipendekkeun gitu. Karena boleh jadi makmumnya itu nggak tahu ilmu qiraah gitu. Belum paham ilmu qiraah, ikuti saja yang mereka pahami gitu. Nah, untuk ayat berikutnya nggak ada perbedaan juga, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ nggak ada perbedaan pendapat di antara ulama ahli qiraah itu. Tapi untuk ayat ihdinas siratal mustaqim, di sini ada perbedaan ini. Di antara ulama ahli qiraah itu ada perbedaan. Di mana perbedaannya itu? Kalau Hamzah itu salah satu imam qiraah itu. Kalau kayak Hafiz itu sebetulnya murid, Pak. Kan yang banyak beredar di kita itu qiraah itu Waros, Hafiz. Itu bukan syekhnya, bukan, itu murid-muridnya itu. Kalau yang imamnya itu yang 7 itu kayak Hamzah, Ibnu Umar, Amir, nah itu. Nah menurut qiraah Hamzah, ketika membaca sirat, nah itu beliau membacanya itu dengan sin, si pakai sin. Itu kalau dalam qiraah Hamzah. Tapi kalau dalam qiraah yang lainnya itu memakai shad, sirat. Kan beda si dengan si. Nah itu dua-duanya ada itu, Pak, dua-duanya ada. Artinya dua-duanya dibolehkan, membaca si dengan si boleh. Cuman di kita umumnya membacanya itu dengan shad, sir, umumnya gitu. Maka ikuti saja keumuman gitu, Pak. Ikuti saja keumuman. Biar terame lah gitu. Biar tergaduh, ikuti saja keumuman gitu. Kemudian berikutnya ghairi. Di sini ada perbedaan mana? Ghairil maghdubi alaihim. Ini malah saya baca dalam ilmu tentang qiraah itu hampir 7, Pak, 7 macam bacaan di sini. Ada ulama qiraah itu yang membaca itu alaihim. Mimnya disukunkan, Pak. Kayak di kita nih, umumnya kan di Indonesia mimnya disukunkan. Yang kedua, ada yang membacanya itu alaihimi, mimnya dikasroh. Yang ketiga, ada yang membacanya itu alaihima, mimnya dipathah. Yang ketiga, ada yang membacanya itu yang keempat ya. Yang keempat ada yang membacanya itu alaihimu, mimnya di doma. Yang kelima ada yang membacanya itu
alaihumi, haknya di dhammah, mimnya di kasrah, alaihumi. Dan ada juga yang membacanya itu alaihumu, haknya di dhammah, mimnya di dhammah. Nah itu semuanya ada sumbernya, itu ada sumbernya dan dibenarkan oleh para ulama itu. Cuman di kita umumnya atau yang sudah diketahui oleh mayoritas masyarakat, anu mimna disukun, hanya di kasroh, alaihim. Nah, itu. Jadi kalau hiji waktu Bapak jalan-jalan kemana gitu Pak, mungkin ke India atau ke Mesir atau kemana gitu, terus ada yang membaca alaihum, entong kaget oge gitu. Jadi ini sebagai pengetahuan aja Pak, sebagai pengetahuan. Cuman tadi dalam prakteknya ikuti saja keumuman gitu. Tapi kan kalau ilmu harus tahu Pak, harus tahu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah, ihdinas siratal mustaqim. Kemarin telah kita sampaikan Pak bahwa hidayah itu ragamnya banyak. Masih ingat Pak ya, satu ada hidayah goriza, insting, naluri, itu Allah berikan kepada seluruh makhluk termasuk binatang. Yang kedua ada hidayah indrawi, ini pun Allah berikan kepada seluruh makhluk termasuk binatang. Malah boleh jadi Pak, binatang itu kekuatan indranya lebih bagus dari kita. Sok gerapat tingali ucing. Ucing itu ketika kita membunyikan apa saja, itu telinganya langsung bergerak gitu Pak, refleks itu. Kita menjatuhkan benda, tuk gitu, langsung telinganya bergerak gitu. Karena pendengaran kucing lebih tajam dari kita. Atau penglihatan ini burung hantu Pak, kita mah di malam hari nggak bisa melihat kalau nggak ada lampu kan. Burung hantu mah kacirian itu teh, sirem gening Pak. Nah itu kan menunjukkan kekuatan indera burung hantu lebih bagus dari kita. Kemudian yang ketiga hidayah akli, akal. Nah ini enggak Allah berikan kepada makhluk, Allah berikan kepada manusia. Cuman hidayah akal itu bisa baik, efeknya itu bisa tidak, tergantung orang menggunakan akalnya. Karena nanti kan akal itu seringkali dipengaruhi oleh hawa nafsu. Kalau manusia akalnya lebih condong ke bawah Pak, ke bumi, lebih banyak dipengaruhi oleh jasmani, biasanya jadi orang pinter tapi kebelinger gitu Pak. Tapi kalau orang itu akalnya lebih banyak dipengaruhi oleh atas, oleh langit, oleh wahyu Pak, biasanya jadi orang cerdas. Beda Pak orang pinter dengan orang cerdas. Kalau orang pinter Pak baca surat Ali Imran, wah norolong hafal dina jero kepala gitu. Terjemahkeun bisa gitu, tafsirkeun bisa, tapi tidak sesuai dengan prakteknya. Nah itu pinter itu, pinter. Kalau cerdas, ilmu yang dia pahami dia amalkan. Tempo hari pernah kita sampaikan itu riayah. Masih ingat Pak riayah itu Pak? Kita menjaga diri kita dengan ilmu dan amal. Amal yang kita lakukan dibangun di atas landasan ilmu. Kemudian ilmu yang kita miliki itu harus diamalkan
sehingga kita itu menjadi muslim alimin wa amilin. Muslim alimin wa amilin. Tidak cukup hanya alimin, berilmu, tapi tidak amilin, tidak beramal. Atau tidak cukup juga amilin, beramal, tapi tidak alimin, tidak berilmu. Kemudian berikutnya nih Pak nih, hidayah irsad itu ya. Yang keempat itu kan hidayah irsad, atau yang sering disebut dengan hidayah agama atau hidayah dalalah. Itu kita sampaikan tempo hari untuk menjaga diri kita biar kita selamat itu kita harus berpegang teguh kepada bihablillah. Nah, hablullah itu sumbernya hidayah irsad, Pak. Al-Qur'an, Al-Hadis, Al-Islam, itu sumber hidayah irsad itu. Dalam Ali Imran ayat 102, wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Kemudian nanti ada hidayah taufik. Ada hidayah taufik. Nah, kemarin tempo hari pernah kita sampaikan, untuk mendapatkan hidayah taufik itu pertama dengan hidayah irsad dulu, awali dulu Pak dengan irsad bihablillah. Kemudian yang kedua billah. Kan kita sampaikan dalam surat Al-Hajj ayat 78 itu wa'tasimu billah. Itu dalam rangka mendapatkan hidayah taufik itu Pak. Caranya dengan doa itu. Ya Allah, berikanlah hidayah taufik kepada saya. Itu billah itu Pak. Tapi kalau hidayah irsad itu kita rajin ngaji, rajin datang ke majelis ta'lim, rajin mendengarkan nasihat, itu hidayah irsad bihablillah. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Dalam ayat yang ke-6 ini, ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu kan sering diartikan jalan ya. Jalan, Pak. Nah, itu di Al-Qur'an ketika berbicara tentang jalan paling tidak ada tiga kata, Pak. Ada 3 uslub lah istilahnya itu yang Allah gunakan ketika menyebut kata jalan. Satu nih, ada yang disebut dengan sirat, kayak dalam Al-Fatihah ini, siratal mustaqim ya. Sirat itu jalan. Yang kedua, kadang Allah itu menyebut jalan dengan ungkapan sabil, sabilillah. Nah, itu Pak. Yang ketiga, terkadang Allah menyebut jalan itu dengan ungkapan torik. Torik itu jalan. Nah, apa persamaannya? Persamaannya ya tiga-tiganya bisa diterjemahkan secara umum itu jalan. Torik jalan, sabil jalan, kemudian sirat pun jalan. Tapi nanti kan ada perbedaan, Pak. Jadi ketika Allah mengungkapkan dengan ungkapan yang berbeda, berarti kan di situ ada pesan yang berbeda yang ingin Allah sampaikan. Ini kalau kita melihat pembahasan para ulama tentang ketiga kata itu, mereka mengatakan dalam Al-Quran itu Allah menyebut kata sirat itu kisaran 45-46 kali itu Pak. 45 kali atau 46. Kayak di iya dah dina Google Pak. Taroskeun ka Google teh.
Berapa kali kata sirat dalam Al-Quran? Dijawab buku si Google deh kayak. Dan semuanya menggunakan bentuk tunggal, Pak, bentuk mufrad. Jadi nggak ada dalam Al-Quran itu kata surut atau sirotoni, nggak ada, surut nggak ada. Semuanya menggunakan bentuk tunggal, sirat. Dan semuanya kata sirat itu berkonotasi positif, Pak. Bermakna baik, jalan yang lurus. Nggak ada ungkapan sirat itu yang bermakna negatif. Nggak ada ungkapan sirat itu menunjukkan makna yang bengkok, jalan yang bengkok menggunakan sirat, nggak ada itu. Semuanya jalan yang lurus itu, Pak. 45 atau 46 kali itu semuanya menunjukkan jalan yang lurus itu. Berbeda apa dengan sabil? Sabil itu dalam Al-Quran sangat banyak itu, Pak. Ada sekitar 166 kali Allah menyebut kata sabil dalam Al-Quran dalam bentuk tunggal atau dalam bentuk mufrad, dan 10 kali dalam bentuk jamak, plural, subul. Nah, itu kata subul itu ada 10 kali dalam Al-Quran. Kata sabil itu ada 166. Jadi totalnya 176 itu, Pak. Nah, nanti ada yang bermakna positif baik, ada yang bermakna negatif. Kalau Allah menyebut sabil dengan bentuk tunggal mufrad, itu selalu bermakna positif, baik. Sabilillah. Itu surat apa yang tadi saya baca dalam rakaat pertama itu? Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Saya lupa lagi namanya surat itu. Hafal tapi lupa nama suratnya. Itu sabil, Pak, bukan subul, bukan subulullah, tapi sabilillah. Jadi selalu bermakna positif kalau menggunakan bentuk tunggal. Tapi kalau menggunakan bentuk jama atau plural, itu biasanya bermakna negatif, bermakna tidak baik. Subulus sayatin, itu jalan-jalan setan. Kemudian yang ketiga adalah torik. Torik itu dalam Al-Quran pun cukup banyak. Kata torik itu sekitar 7 kali lah Allah menyebut kata jalan dengan sebutan torik, dan semuanya dalam bentuk tunggal, Pak, nggak ada bentuk jamaknya. Cuman kata torik ini ada yang bermakna positif baik, ada yang bermakna negatif buruk. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah, apa hikmahnya kita mengetahui perbedaan itu? Para ulama mengatakan begini, Pak. Sirat itu kalau diibaratkan, Pak, diilustrasikan, itu adalah jalan utama gitu, Pak. Jalan utama. Namun di orang mah jalan nasional menurut Pak. Sirat. Ciri jalan utama itu kan lebar, Pak. Luas itu. Terus biasanya lempeng, Pak. Umumnya gitu. Alus dari jalan gitu. Jadi jalan nasional itu lebih baik biasanya dibanding jalan provinsi gitu. Dan ngurus lagi eta mah tuh langsung gitu. Tas sirat itu begitu, Pak. Sirat itu jalan utama. Maka yang namanya sirat itu hanya satu dan itu bermakna baik. Hanya satu bermakna baik. Jalan yang lurus. Sementara sabil itu, Pak,
itu jalan di bawahnya lah, jalan ya provinsi lah Pak, sabil itu. Makanya nanti jalannya nggak banyak Pak, banyak jalan sabil itu banyak. Ada yang sabil jalan lurus Pak, sabilillah itu. Ada yang subul itu, dan kualitasnya tidak sebagus sirat. Kalau sirat semuanya baik, kalau sabil ada yang baik, ada yang tidak. Ketika menggunakan bentuk jamak itu kan negatif, subul. Kecuali kalau langsung disifati dengan sifat yang baik, bisa saja subul jadi baik kalau disifati dengan sifat yang baik. Nah, kualitas jalan provinsi itu kan beda, ukurannya pun beda dengan jalan nasional. Nah, ketika kata sabil Pak, bermakna positif, bermakna baik, nanti akan kembali bermuara kepada sirat. Gitu loh Pak. Sekali lagi, ketika kata sabil dalam Al-Quran memiliki makna yang baik, nanti akan kembali ke jalan utama, yaitu ke sirat, nyambung dengan jalan utama, yaitu sirat. Tapi ketika kata subul bermakna negatif, itu tidak akan ketemu dengan sirat itu Pak, melenceng jauh itu. Kemana menurut? Makanya kita kalau mau menggunakan jalan dalam arti sabil, harusnya sabil dalam arti yang baik, biar ketemu dengan sirat. Begitu pula dengan torik. Torik itu ada yang bermakna positif, ada yang bermakna negatif. Yang bermakna positif itu akan ketemu dengan sabil, jalan yang lurus, dan akan nyambung dengan sirat. Tapi kalau toriknya bermakna negatif, itu tidak akan ketemu dengan sabil, ketemunya dengan subul, dan nanti tidak akan ketemu juga dengan sirat. Itu Pak. Dan torik ini lebih kecil Pak, di bawah sabil. Lamun mun dibahasakeun nomeureun jalan ieu lah kabupaten bener atau jalan desa gitu, jalan kampung. Nah, itu torik Pak, torik. Nah, ikhwan fillah arsadakumullah, jadi baik torik itu harus yang positif, sabil harus yang positif, biar nanti semuanya bermuara di sirat, bertemu dengan sirat, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Sehingga nanti Pak, yang ada di akhirat itu, yang ada di akhirat cuma sirat, nggak ada di akhirat itu sabil, nggak ada. Sabil itu adanya ketika kita hidup di dunia. Ini jalan Allah, ini jalan setan. Torik pun adanya di dunia. Ya, gimana Pak? Ya, itu kan ada kata sawa as-sabil, ya. Jalan yang buruk kan. Nah, ya bagus. Begini, tadi kan saya katakan, ketika kata subul disifati dengan sifat yang baik, bisa jadi baik, tapi umumnya subul itu negatif. Ketika kata sabil dalam Al-Quran itu umumnya itu positif, tapi ada yang disifati dengan sifat yang tidak baik. Langsung oleh Allah itu sawa as-sabil, menggunakan bentuk tunggal gitu ya, tapi di situ ada sifatnya sawaun. Kalau seandainya nggak ada sawaun, itu pasti positif, tapi karena ada sawaun jadi negatif. Nah gitu ya, terima kasih Bapak Doyo. Jadi di akhirat itu yang ada itu adalah sirat. Makanya ada kan dalam hadis itu kan dikatakan tuh oleh Nabi, ada orang yang melintasi sirat itu bagaikan kilat gitu ya.
Itu efek Pak, efek dari kita ketika hidup di dunia merespon, mensikapi siratal mustaqim itu dengan ini. Kalau orang Sunda menyebutnya gerecep. Naon gerecep teh Pak? Gerak cepat Pak. Jadi ada perintah Allah untuk berjalan di atas siratal mustaqim, teu mikir teuing, teu panjang teuing mikirna gitu Pak. Gerak cepat itu akan berpengaruh nanti ketika dia melintasi sirat bagaikan kilat itu. Ada juga nanti yang melintasi sirat itu kan kata Nabi bagaikan kuda yang berlari kencang. Jika meureun kelas urang mah nu bagaikan kilat mah rek disebutkeun nggak ada meureun Pak. Kelasna kelas para nabi, para rasul lah eta meureun. Nu kadua ge sigana rada jarang ya nu bagaikan kuda yang berlari kencang gitu. Paling banter meureun bagaikan orang yang berlari kencang lah. Merespon, menyikapi panggilan Allah untuk berjalan di atas siratal mustaqim. Atau bisa jadi loba nama berjalan santai Pak. Kan gitunya. Kebanyakan kita itu merespon perintah Allah untuk berjalan di atas siratal mustaqim itu santuy Pak, santuy. Kayak di akhirat gitu Pak, ketika melintasi sirat itu santuy juga gitu, tapi selamat tapi kan ujung gitu, tapi santai gitu. Ada juga orang itu yang merespon perintah Allah itu lalu hiya Pak, lalu hiya teh naon atuh? Keblok lah, malas Pak. Melaksanakan cuman malas dia teh. Itu nanti gambarannya ketika melintasi sirat itu bagaikan orang yang merangkak itu Pak. Efek akibat dari kehidupan dunia dia menyikapi perintah Allah itu dengan merangkak juga. Ieu teh teu parurun gitu, engke we heula gitu tah. Batur we heula gitu. Karena itu menunjukkan bahwa dia itu terpaksa gitu, tapi melaksanakan. Tapi ada juga yang sama sekali tidak merespon perintah Allah, tidak mau menyikapi perintah Allah, malah menentang mungkin Pak. Nah ini yang akan terpeleset dari sirat di yaumul akhir itu. Kenapa kok begitu? Kan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang tempat kita menanam yang hasilnya akan kita petik di akhirat. Makanya tempo hari pernah kita sampaikan, sebetulnya gambaran awal Pak, gambaran global bagaimana kita mensikapi melintasi sirat di yaumul akhir itu sudah terbaca oleh kita hari ini. Sudah terbaca kalau kita mau mencari tahu itu. Ikhwan fillah asadakumullah. Nah, kata sirat itu diikuti dengan mustaqim, siratal mustaqim, lurus Pak. Mustaqim itu tegak. Itu diambil dari kata koma yakumu. Koma itu kan berdiri Pak, tegak. Nanti dari kata koma itu muncul kata istiqomah. Tempo hari kan pernah kita bahas istiqomah itu. Bahkan kita perluas pembahasannya. Orang yang istiqomah itu adalah orang yang akidahnya lurus. Benar Pak ya? Orang yang ibadahnya juga lurus, kemudian istiqomah kontinuitas itu Pak. Kemudian orang yang istiqomah itu orang yang akhlaknya terpuji. Karena nanti kalau bicara istiqomah itu bicara hablum minallah dan hablum minannas. Di situ ada hablum minallahnya, ada hablum minannas. Nanti dari kata koma itu muncul kata mustaqim, lurus. Kayak begini Pak, lamun bawa kendaraan di jalan yang lurus,
lebar, bagus, kan enak Pak. Jalannya kendaraan kita, lamun kendaraan bagus, speed ya, itu kan panceg Pak, panceg tegoyang. Tapi lamun jalan desa itu anu taringgul keneh ku batu, sok sanajan mobilna Alphard Pak, teu ngeunah oge gitu, da jalanna butut itu. Maka ketika kita memilih jalan untuk kembali ke kampung akhirat, satu jalannya harus sirot Pak, lurus, lebar gitu, luas, bagus. Yang kedua, kendaraannya pun harus kendaraan mewah Pak, jangan kendaraan butut gitu. Kendaraan butut mah kudu dikilo atuh Pak. Apa kendaraan mewahnya itu? Islam itu Pak. Jadi kendaraan Islam itu ibarat kendaraan yang harus kita bawa berjalan di atas siratal mustaqim. Nah nanti kalau bicara Islam itu kan banyak tuh, ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada haji, ada umroh, ada kurban, ada silaturahim, ada mendidik, ada mengelola ekonomi. Itu semuanya kendaraan itu Pak. Jadi kalau tadi dalam Al-Quran ada kata sabil Pak, cukup banyak, ada 166, itu kendaraan-kendaraan ini nih, kendaraan-kendaraan sub lah Pak, kendaraan-kendaraan sub. Nah semuanya harus menyatu kepada kendaraan inti, yaitu sirot, yaitu Islam. Nanti biar semuanya berjalan di atas siratal mustaqim. Nah kendaraan-kendaraan sub tadi, sholat, zakat, puasa, haji, itu kan terkumpul dalam satu kendaraan yang disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam. Maka sholatnya kita harus perbaiki, zakatnya perbaiki, saumnya perbaiki, haji umrohnya perbaiki. Biar ketika berjalan di atas siratal mustaqim dengan kecepatan sabaraha gitunya 500 km per jam gitu ngeunah gitu Pak. Sebab kendaraannya bagus, jalannya juga sirat lurus gitu Pak. Nah itu. Jadi ihdinas siratal mustaqim. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Nah di dalam ayat berikutnya dijelaskan siratal ladzina an'amta alaihim. Ini oleh para ulama diistilahkan dengan tafsirul ayah bil ayah, tafsir bil maksur ini Pak. Jadi Allah menafsirkan ayat ke-6 dengan ayat yang ke-7. Apa siratal mustaqim itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat kepada mereka. Itu Pak kalau diperhatikan ungkapan an'amta dengan al-maghdub dengan ad-dallin beda itu Pak. Ketika kita menyebut an'amta itu riang Pak. Sok Bapak nyebut an'amta hampang gitu Pak, ringan, riang gitu ya. Karena itu bicara kenikmatan, itu luar biasanya Al-Quran begitu Pak. Enteng di lisannya juga enteng. Tapi ketika kita ngomong al-maghdub, loba nu salah kan ya, hararese Pak. Karena di situ kan bicara kegelapan, di situ bicara kemurkaan Allah itu. Sama adolin juga begitu, hese itu nyebut kena gini. Kayak al-haqqah eta hese eta. Kemudian sokhoh itu hese. Karena di situ bermakna negatif itu. Itu dibahas oleh para ulama. Lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an yang bermakna riang itu biasanya berkaitan dengan nikmat, kayak an'amta, enak gitu. Tapi lafaz-lafaz yang kedengarannya itu berat,
itu seringkali berkaitan dengan ini, dengan kegelapan, dengan siksaan, dengan neraka gitu. Terus sampai kadinya para ulama tak mengkajinya itu. Dari bunyi sudah ditebak gitu. Bahkan kalau dilihat Pak, kata an'amta itu dihubungkan dengan ta. Kan asalnya itu an'ama plus anta. Asalnya Pak, an'ama plus anta. Anta kan apa itu? Ente gini Pak. Kita sering mengatakan ente ya malah mah preman di itu ngomong di terminal ente ya mah gitu. Jadi an'ama plus anta digabung menjadi an'amta. Nah di sini kata nikmat itu dikaitkan dengan Allah an'amta, menunjukkan betapa ridhonya Allah itu memberikan nikmat kepada orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim. Tapi ketika Allah bicara al-maghdub dan ad-dhalin nggak dikaitkan dengan Allah itu Pak, nggak ada godobta, dolalta, nggak begitu. Namun dibahasakan malah teu diurus ku Allah begitu. Nungarana al-maghdub dan ad-dhalin itu. Beda dengan orang-orang yang berjalan di atas siratal mustaqim itu. Ya. Ada yang menafsirkan al-maghdub itu kan orang ya. Ya. Ya, baik. Ada yang menafsirkan al-maghdub itu orang Yahudi. Ada yang menafsirkan ad-dhalin itu orang Nasrani. Secara konteks saat itu, Pak, memang itu berkaitan dengan al-Yahud wan Nasara, orang Yahudi dan orang Nasrani ketika ayat ini diturunkan Pak, gitu ya. Tapi kalau kita bawa kepada konteks hari ini, bisa juga al-maghdub dan ad-dhalin itu tertuju kepada orang-orang yang mengaku Islam tapi tidak berjalan di atas siratal mustaqim. Ngaku Pak, beda orang muslim dengan orang ngaku Islam gitu. Ngaku unggul gitu kan. Ngaku Islam tapi sholat ente gitu kan. Kita kan ngaku. Maka orang-orang seperti itu pun akan terkena murka Allah dan juga itu adalah terancam dengan ad-dhalin gitu Pak ya. Jadi kalau dibawa kepada penafsiran hari ini, yang terancam dengan al-maghdub dan ad-dhalin itu bukan hanya Yahudi dan Nasrani gitu ya. Karena kan banyak juga Pak orang ngaku Islam. Orang Islam itu kan mengesahkan Allah. Tapi banyak juga orang yang mengaku Islam tapi tidak mengesahkan Allah. Naon bedana jeung Yahudi itu Pak. Orang mengaku Islam tapi duduk pun remen teresep gitu. Berarti kan dia tidak mengesahkan Allah. Ya kena murka Allah juga dia. Nah nanti kita perjelas lagi ya tentang pertarusan Pak Haji. Bagus Pak Haji. Itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.